Kalau gue nge-share portfolio gue, harusnya gue dibayar dong. Nanti gimana kalau ada orang yang mencuri ide gue? Selamat datang di podcast Career Buddy, podcast yang ngobrolin soal karir. Di episode kali ini, gue mau bahas tentang kapan sih waktu yang tepat buat pindah karir. Jadi buat lo yang lagi galau soal pindah karir, apakah ini adalah keputusan yang tepat, itu udah kita bahas guys di episode pertama. Nah, di episode kedua ini, gue mau ngelanjutin obrolannya nih. Kira-kira kalau gue udah mutusin, oke, gue mau pindah karir. Nah, ini kapan nih waktu yang tepat? Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, Vicario Reynaldo. Halo, Vicario. Halo Han. Oke, gue mau lanjutin obrolan kita di episode pertama nih, yo. Kalau misalnya udah mutusin, oke, gue mau pindah karir nih. Menurut lo, apa aja sih yang perlu dipersiapin? Oke. Sebenarnya tergantung mau pindahnya ke posisi yang seperti apa. Tapi di sini menurut gue akan membuat beberapa asumsi yang sering terjadi lah ketika kita itu mau career switching. Yang pertama adalah kita mau pindah ke sebuah role yang dimana kita tidak punya domain expertise di dalamnya. Jadi alias kita belum punya skillnya. Jadi step yang pertama adalah kita cari tahu dulu nih kira-kira skill apa yang perlu kita milikin supaya kita bisa mengisi posisi tersebut. Or even bisa di-consider sama recruiter untuk bisa mengisi posisi tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya adalah buka tuh lowongan pekerjaan yang emang pengen lo tuju. Terus lo lihat dari lowongan pekerjaan tersebut, bagian mana yang kira-kira bisa sudah lo penuhi, dan bagian mana yang masih belum lo penuhi. Nah, dan gue sadar juga, misalnya let's say lo mau pindah ke posisi marketing. Dan marketing kan sebenarnya luas banget dan tergantung banget industrinya seperti apa. Nah, coba deh cari dari perusahaan-perusahaan yang sejenis, jadi lo bisa dapet pola nih, kira-kira role-nya marketing manager itu seperti apa, atau marketing associate itu seperti apa. Bahkan kalau lo mau cara yang lebih canggih, tanya aja sama ChatGPT, atau tanya sama Bard. Gitu, kira-kira kalau misalnya mau jadi social media spesialis atau mau jadi apa, itu tuh membutuhkan skill apa aja sih. Jadi menurut gue udah semakin sedikit lah alasan ketika kita mau pindah, tapi kita nggak tahu skill-skill apa aja yang perlu kita kembangin untuk berada di posisi tersebut. Right. Nah, Sepakat. setelah kita tahu skillnya apa, nah dan kita lihat kira-kira itu kita punya kelebihan di mana yang kita kayak ini udah cocok nih, udah fit, tapi ada bagian yang di mana kita ini belum fit. Nah, disinilah baru kita mencari cara gimana kita bisa mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi step nomor 1 untuk mengisi kekosongan tersebut adalah kita belajar dulu dengan sumber-sumber yang ada di internet. Itu gampang banget, bahkan juga lagi-lagi lo bisa nanya sama ChatGPT, kalau gue mau belajar subjek ini, gue belajarnya mulai dari mana? Selama lo masuk ke sebuah bidang yang udah ada selama beberapa tahun, mereka tuh bisa kasih jawaban yang lumayan oke. Karena kemarin gue sempet nanya gitu ya, gue sempet main dengan ChatGPT dan gue nanya kalau gue mau belajar project management, gue mulai dari mana? Dia punya jawaban yang cukup bagus. Nah, jadi bisa jadi gambaran awal lah mengenai lo mau belajar skill itu tuh caranya dari sumber-sumber yang ada di mana aja, right? Nah, kalau misalnya ternyata lo membutuhkan lebih dari sekedar ilmu-ilmu yang udah ada gratisan, considerlah untuk investasi. Yang paling murah bisa mulai dengan beli buku, ikutan kursus, atau bahkan kalau mau ikutan bootcamp. Yang gak kalah penting habis itu adalah step yang ketiga, alias kita itu udah tahu nih kita gapnya di mana, kita udah belajar. Step yang ketiga adalah kita menunjukkan bahwa kita punya loh kemampuan di bidang tersebut, biarpun bidangnya tuh baru. Makanya gue selalu menyarankan untuk setiap orang yang mau career switching untuk punya portfolio. Portfolio adalah bukti kalau kita bisa mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi misalnya kalau contohnya lo adalah seorang copywriter, itu menurut gue gampang banget. Ya, portfolionya adalah lo punya copy yang bisa diakses sama banyak orang. Jadi orang tuh bisa ngelihat style penulisan lo tuh seperti apa. Kalau lo pengen jadi seorang social media marketing, right? Kasih tahu, atau misalnya lo bisa share, misalnya kayak bikin case study, kalau misalnya gue harus mempromosikan produk ini social media strategi plan yang akan gue lakukan. Tuh. Nah, jadi share-lah hal-hal seperti itu sehingga orang lain tuh bisa tahu kelebihan kita tuh apa. Dan gue tahu banyak orang yang nggak suka dengan cara seperti ini. Pertama, kalau gue nge-share portfolio gue, harusnya gue dibayar dong. Nanti gimana kalau ada orang yang mencuri ide gue? Wah, sering terjadi tuh. Sering Sering banget, mendengar, sering banget. sering banget, sering banget. Dan buat gue kalau kita masih baru, ya udah nggak apa-apa, dicuri aja. Justru kalau dicuri,
itu validasi kali, berarti ide kita tuh udah bagus. Betul, betul. Dan buat gue, kalau gue interview, gue akan bilang, lo lihat deh, yang di perusahaan sebelah dia ngejalanin itu, dia tuh pakai ide yang sama persis sama yang udah gue lakukan. Justru buat gue di fase career switching, ketika lo punya kesempatan kayak gitu, itu validasi yang sangat-sangat penting bahwa ternyata lo sudah melakukan hal yang oke. Mulailah hitung-hitungan gitu kalau misalnya lo udah bisa mendapatkan bayaran yang lumayan besar dan orang tuh udah ngantri buat konsultasi sama lo. Tapi kalau masih di tahap career switching, itu menurut gue adalah momentum yang sangat positif. Karena artinya ya itu udah bagus dan sudah di-accept. Right? Nah, jadi itu bagian besar tentang skills, right? Dan selain skills, tadi gue juga udah menyentuh sedikit tentang signaling dengan kita memberikan portfolio. Karena percuma kita punya skillnya, tapi orang lain tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya skill tersebut. Jadi selain punya portfolio, yang nggak kalah penting adalah menunjukkan dan menyebarkan portfolio itu secara sering dengan bikin konten di sosial media. Specifically kalau soal karir, menurut gue sosial media yang paling bagus adalah LinkedIn. LinkedIn itu udah berubah dari kalau zaman dulu. LinkedIn itu isinya adalah orang-orang yang pamer sertifikat, pamer posisi, atau ya lebih kayak ke informasi aja deh gitu, bahwa gue baru menempati role baru. Tapi beberapa bulan terakhir, LinkedIn tuh lagi nge-push banget konten-konten yang sifatnya career advice, yang ngebantu orang itu untuk bisa grow di karirnya mereka. Jadi kalau lo nge-share sebuah case study atau nge-share konten yang berfaedah, itu akan di-boost sama algoritmanya LinkedIn. Nah, jadi jangan lupa juga untuk invest waktu lo untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan kenapa ini penting? Karena ketika lo career switching, lo punya opsi. Misalnya dengan lo apply ke job portal dari perusahaan tersebut. Jujur ya, applying ke job portal adalah cara yang lumayan standar yang bisa dilakukan sama banyak orang. Sehingga kalau lo melakukan hal tersebut, saingan lo adalah ribuan orang lainnya yang juga apply lewat career page. Yang dimana, satu, mungkin lo udah ke-filter duluan sama ATS atau Applicant Tracking System. Yaitu adalah software yang bisa memfilter CV lo karena CV lo tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan sama perusahaan. Sedangkan, kayak kalau misalnya lo jagonya desain atau lo jagonya marketing, tapi lo nggak jago aja nulis CV, sayang banget kan kalau lo tuh ke-filter gara-gara sistem seperti itu. Benar-benar. Belum lagi, kayak dengan banyaknya applicant, berapa banyak sih waktu yang dimilikin recruiter buat membaca CV kita tuh secara oke. Right? Waktunya tuh juga udah semakin sedikit. Jadi kalau misalnya kita masih nge-apply kerjaan cuma lewat career portal, itu bakal ketinggalan banget. Karena kita tuh bersaing dengan ribuan, atau bahkan kalau posisinya favorit puluhan ribu orang lainnya. Dengan lo itu punya portfolio, atau bahkan gue saat ini menyebutnya professional branding, membrand diri lo secara profesional, lo bakal punya keuntungan yang gak dimilikin sama orang lain. Lo ketika mau DM recruiter, mau nge-DM hiring manager, atau mau kenalan sama orang di LinkedIn, itu jadi jauh lebih gampang. Karena lo tuh udah familiar buat orang-orang. Saat ini, gue pun juga udah membangun ya professional brand gue selama beberapa tahun terakhir. Jadi kalau misalnya di LinkedIn, gue di-add orang, atau gue ketemu orang yang menarik, gue dengan sangat pede, gue akan reach out aja langsung. Dan punya chance yang sangat besar untuk gue itu dibalas balik, karena udah ada reputasi yang memang sudah gue bangun di sana. Dan dari situlah akhirnya gue bisa dapat klien, gue bisa dapat job opportunity yang mungkin gak akan bisa gue dapetin kalau gue simply apply langsung lewat job portal. Dan specifically, kalau lo career shifting, lo akan sangat-sangat rapuh kalau lo apply-nya tuh lewat CV. Karena CV lo pasti nggak terlalu bagus dibandingin orang lain yang nggak career switching, yang udah di karir itu selama bertahun-tahun. Dan ingat, hari ini, job market kita itu lagi kompetitif banget. Karena banyak orang-orang yang kena layoff dan lagi mencari pekerjaan, dan sedikit perusahaan yang lagi hiring. Sehingga kalau kita masukin lewat CV, itu benar-benar kompetitif banget, terutama buat kita yang mau career switching. Jadi consider deh cara-cara yang tidak konvensional untuk dapetin job yang lo mau. Kalau lo mager, inget-inget, lo beneran mau aja atau mau banget sama career shifting ini? Buat gue tuh kendala terbesar orang untuk memberikan yang terbaik adalah bukan sekedar mau atau nggak mau, tapi mau aja apa mau banget. Kalau lo emang mau banget, lo akan menyingkirkan perasaan tidak nyaman buat sharing online, karena lo tahu bahwa ini hal yang harus lo lakukan untuk mendapatkan apa yang lo mau.
Jadi kalau udah gue kasih tahu caranya, tapi lo masih nggak ngelakuin, seperti banyak orang yang udah gue kasih saranin dan juga tidak melakukan, berarti mungkin lo nggak benar-benar mau. Ya. Gue sepakat sih sama itu. Tadi ya, mau aja atau mau banget gitu kan. Kalau kita tuh kayak ada obrolan-obrolan yang kadang nyeleneh gitu kan. Tapi sebetulnya kalau di karir itu benar-benar mendefine seberapa gigih gitu ya kita Exactly. berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di karir. Dan ngomong-ngomong soal Betul. LinkedIn, itu gue setuju banget loh. Karena sebetulnya banyak ya orang-orang yang bikin konten gitu kan, sharing. Ini loh caranya supaya misalnya copywriter gitu ya, supaya copy lo lebih menarik gitu, mendatangkan lebih banyak awareness, lebih banyak mendatangkan lebih banyak traction. Dan ibaratnya ya lo minta aja gitu temen lo, likes dong gitu kan. Karena kalau di LinkedIn once di likes, itu kan akan kesebar ke orang-orang yang orang itu follow gitu kan. Jadi kita berharap hopefully akan ketemu sama para hiring manager atau kayak para marketing manager atau yang memang nanti yang akan jadi bos kita lah. Benar-benar gue sepakat. Dan itu benar-benar menambah kredibilitas kita. Jadi jangan malu, jangan ngerasa kayak alah so paling ngerti lu gitu. Padahal anak baru aja nggak usah ngerasa kayak gitu ya. Pede aja. Oke, wow. Kalau gue bisa cerita ya, gue actually pengen cerita tentang hal tadi ya, karena mungkin masih banyak yang punya keraguan-keraguan karena, waduh siapa gue gitu. Jadi pertama kali gue bikin konten yang gue buat itu adalah gue bikin blog. Blog yang gue bikin itu blog tentang summary dari buku yang gue baca. Jadi gue baca buku, dan dari gue baca buku tersebut, gue ingat sesuatu, tapi kalau gue nggak benar-benar tulis, gue jadinya lupa. Makanya kenapa gue jadi bikin book summary. Nah, jadi dari gue bikin book summary, gue tulis di artikel, terus artikelnya ya udah gue publish, kadang-kadang gue publish di LinkedIn, kadang-kadang gue biarin gitu aja. Ternyata itu menyebar. Dan actually gue dapet klien freelancing pertama gue karena dia ngebaca artikel dari Medium gue. Dan dia waktu itu tertarik buat ngobrol sama gue bukan karena gue tuh jago. Bukan karena ya gue masih nggak terlalu berpengalaman lah. Waktu itu gue masih kayak baru kerja mungkin sekitar 4 tahunan. Tapi buat dia, ngelihat seorang anak muda mau baca, mau nulisnya rutin, itu udah sangat-sangat menarik. Jadi buat teman-teman di sini yang mau membangun professional branding, lo nggak harus nunggu bahwa lo tuh bakal jadi orang yang paling sukses atau jadi orang yang paling pintar. Lo mulai aja dengan nge-share apa yang udah lo ketahui. Dan dulu ya, gue tuh hampir selalu ketika gue mulai bikin blog, gue pasti bilang, gue juga masih belajar. Jadi kalau ada input, langsung aja lo masukin di sini. Dan selama lo nggak ngomongin itu dengan cara yang sotoy, menggurui, merasa diri paling pinter, nggak ada hate comment kok. Karena hampir semua orang-orang yang dapat hate comment di internet itu karena mereka memang bikin konten yang kontroversial supaya banyak orang yang mamperin ke konten mereka. Kalau konten lo intelek dan konten lo tuh memang ya udah ya lo menunjukkan apa yang lo tahu, kalau memang ada yang salah, orang juga akan disagree dengan cara yang respectful. Mungkin ada 1-2 orang yang bakal kayak disagree dengan cara yang disrespectful, tapi keuntungan terbesar dari LinkedIn adalah LinkedIn itu jarang banget ada orang-orang yang anon. Ketahuan kalau ada orang yang hate comment, apalagi ada nama kantornya, dan itu akan mencoreng citra perusahaannya. Makanya jarang banget gue dapet hate comment di LinkedIn. Kayaknya nggak ada yang berani deh, gue rekomend sih. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Di Twitter, di IG, di TikTok semua berani karena kayak bersembunyi di akun yang kalau lo lihat kayak akunnya lock, terus kayak followernya sedikit. Tapi kalau di LinkedIn nggak ada yang berani ngelakuin kayak gitu. Benar-benar. Ya, jadi nggak usah kebanyakan takut gitu. Cobain aja dulu kecil-kecilan. Karena lo nggak akan pernah tahu kayak magic apa yang akan lo dapetin dari lo nge-share konten lo di sosial media. Dan ini bikin gue inget satu quotes yang kayaknya lagi rame nih di Reels gue dapet. Kayak dia bilang, orang yang ada di bidang itu nggak akan pernah memaki atau kayak mengecilkan lah orang yang lagi berjuang gitu untuk masuk bidang tersebut. Gitu, orang yang udah expert di bidang itu juga nggak akan pernah memaki orang yang lagi berjuang. Yang memaki adalah orang yang nggak pernah berjuang dan justru nggak ada di bidang itu. Jadi kayak buat apa didengerin ya kalau ada kalaupun ada orang yang bilang kayak oke lah di LinkedIn lo
nggak ada tuh hate comment atau komen-komen yang jelek, tapi ketika lo ngobrol sama temen gitu kan, atau kayak lagi ngumpul gitu, terus akhirnya ada yang bilang, iya tuh si paling konten gitu kan, si paling jago, nah itu tuh kayak better lo nggak usah dengerin gitu ya. Ya udahlah, Bener kita banget, lanjut bener saja. banget kalau emang kayak gitu, ngapain didengerin? Setuju. Ya. Oke, yuk, itu kan tadi yang lo omongin, itu semuanya adalah lebih ke aspek skill gitu ya. Sebetulnya ada nggak sih modal lain, kayak misalnya nih networking, atau modal uang gitu, yang sebetulnya harus kita miliki nih, kalau mau career switching? Perlu banget. Karena tadi bahkan sebenarnya kalau di poin gue yang tentang skill, gue udah sedikit menyentuh tentang kita bangun professional branding. Nah, professional branding kan sebenarnya kita itu termasuk untuk membangun network. Nah, kenapa tadi gue specifically mention lagi tentang professional branding? Karena bisa jadi network yang kita punya sebelumnya, itu network yang kurang relevan untuk membantu kita buat maju ke jalan yang selanjutnya. Ya misalnya kita lulusan teknik, terus kita mau kerja di bidang yang lebih ke marketing. Ya mungkin network yang udah dimiliki sekarang rata-rata orang teknik. Jadi mungkin bukannya kita perlu balik ke masa lalu dan ngeliat ke network kita kalau misalnya itu nggak relevan, tapi gimana kita memunculkan network-network baru. Makanya tadi kenapa gue menyarankan untuk membrand diri kita bahwa kita ini mungkin lagi belajar atau memiliki interest di sebuah bidang, sehingga kita bisa meng-attract orang-orang atau network-network baru yang kita butuhkan untuk kita go to the next level atau go to the new place. Dan network itu sangat-sangat penting sih. Dan the thing adalah banyak miskonsepsi tentang networking. Banyak orang berpikir kalau networking itu adalah tentang gimana gue ketemu orang, terus gue bisa dapetin sebanyak-banyaknya dari orang ini supaya gue itu untung. Padahal networking itu adalah gimana kita bisa membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi fokusnya adalah gimana gue bisa build a long-term relationship dengan orang ini. Nah, jadi bukan berarti kita beneran selfless juga ya bahwa oh ya udah gue pengen memberikan secara cuma-cuma segala hal buat orang ini juga. Enggak. Tapi kalau memang kita pengen mendapatkan value dari orang tersebut, jangan pikirin gimana kita dapetin value itu sekarang. Tapi gimana kita dapetin value itu 2 atau 3 tahun lagi. Jadi sekarang fokus kita adalah gimana kita bisa memberi supaya orang itu bisa berada di radar kita terlebih dahulu. Nah, jadi itu juga hal yang udah banyak banget dibawain ya. Ini gue bisa kasih satu contoh yang menurut gue hampir nggak pernah ketemu orang yang ngelakuin ini, tapi kalau ada yang ngelakuin menurut gue bagus banget. Misalnya lo kerja sebagai seorang video editor, terus lo pengen dapetin klien atau lo pengen mengimpress orang tentang video editing skill lo. Ya lo nggak datang dan langsung bilang kayak lo ada video nggak yang bisa gue edit, rate gue segini loh, atau kayak gue bisa ngedit dengan bagus. Lo bisa ambil video orang tersebut yang ada di sosial media, terus lo edit, terus lo kirim ke orangnya. Halo, gue udah ngeliat video lo di sosial media, dan gue ngerasa video lo tuh bagus banget. Nah, tapi kayaknya editingnya bisa di-improve, dan kebetulan gue punya skill editing, dan ini hasil editing dari gue. Lo bisa upload video ini secara free, anggap aja ini gift dari gue, tapi kalau tertarik buat kerja sama gue lebih jauh lagi, gue happy to talk about how we can work together. Jadi clear. Dari pertama lo tuh udah ngasih value dulu sama orangnya. Tuh. Benar-benar. Nah, jadi kalau di bidang gue biasanya gue ngasih rekomendasi artikel atau gue ngasih rekomendasi buku gitu, atau gue kayak komen di post orangnya untuk memberikan value terlebih dahulu sama orang-orang yang memang pengen gue deketin. Nggak langsung tiba-tiba datang, mentoring gue dong, kasih gue kerjaan dong, kasih gue job dong gitu. Kayak fokus dulu untuk gimana kita bisa add value. Tapi gue pengen menghargai juga sih orang-orang yang sudah berusaha ya, biarpun caranya mungkin kurang tepat, gue tetap lebih punya respect sih sama orang yang mencoba untuk reach out, tapi caranya salah, sama orang yang bahkan tidak berani reach out karena segitu takutnya penolakan. Jadi kalau misalnya saat ini posisi lo adalah lo masih terlalu malu untuk reach out sama orang baru di internet, belajarlah pelan-pelan. Di YouTube gue juga udah ada videonya tentang gimana caranya untuk networking with a complete stranger. Lo bisa tonton secara step by step videonya seperti apa. Tapi mulailah dan be normal with penolakan. Gue aja sampai hari ini masih sering ditolak kok, and that's okay, that's nothing personal. Mungkin orangnya sibuk, mungkin orangnya skip, sama karena gue juga sering juga nggak ngebales DM orang. Mungkin gue lagi baca, terus gue nggak sempat bales, and that's it, ya udah. Nah jadi network untuk gue tadi sum up poin gue adalah network itu penting, tapi penting juga untuk bangun network yang sama-sama menguntungkan. Bukan cuma sekedar kita itu pengen minta sesuatu dari orang tersebut. Makanya setiap kali gue pertama kali kenalan sama orang,
Selalu yang pengen gue cari tahu adalah gimana caranya gue bisa add value sama orang ini. Enggak, gimana caranya dia bisa add value sama gue. Tadi kita udah ngomongin network. Komponen yang ketiga adalah finansial. Nah, finansial ini tergantung banget perpindahan karirnya seperti apa. Karena kalau kayak tadi, balik ke poin gue yang pertama, bahwa lo pindah karir ke skill yang benar-benar baru, dan lo nggak punya skillnya, dan lo mungkin harus beli buku, beli course, atau bahkan ikut bootcamp, tentu aja akan ada investasi yang perlu lo berikan di depannya supaya lo bisa lebih kuat lagi fondasinya untuk ke langkah yang selanjutnya. Nah, tapi menurut gue, kadang-kadang yang juga lebih beresiko lagi adalah ketika lo pindah ke sebuah bidang, di mana bidang tersebut itu di dalam short term tidak membayar sebaik bidang lo yang ada sebelumnya. Ya kayak misalnya gue dari yang punya kerjaan kantoran, terus gue pindah menjadi seorang pengusaha, yang dimana income gue tentunya tidak stabil di awalnya. Atau lo juga Han, yang awalnya punya penghasilan yang lebih besar, terpaksa juga ada penyesuaian, tapi juga lo ngelihat ada prospeknya tuh bagus ke depannya. Gitu. Ya. Nah makanya financial planning itu jadi sangat penting, karena kita ngelihat lagi bahwa gimana dampak dari career switch ini terhadap situasi finansial kita. Dan kalau kita ngomongin tentang finansial di dalam karir, ada dua jenis situasi. Ada yang memang ketika gaji kita turun, ini memberikan kita absolute pain. Absolute pain maksudnya adalah duit kita jadi nggak cukup. Atau kita jadi harus mepet banget. Atau bahkan jadi nggak cukup membayar kebutuhan kita sehari-hari. Atau kita harus jadi frugal setengah mati, yang dari makan 3 kali jadi makan 2 kali, dari yang bisa liburan jadi nggak bisa liburan gitu. Right? Itu pain yang absolut, di mana memang penurunan gaji tersebut berdampak terhadap gaya hidup kita. Dan kalau memang itu penting, ya itu jadi faktor pertimbangan. Tapi banyak orang yang gue tahu, ketika mengalami turun gaji itu bukan absolute pain, tapi relative pain. Lebih ke ego atau perasaan yang dimana gaji gue kan sebelumnya udah segini. Gue nggak mau gaji gue turun. Masa sih gue turun gaji? Nah, menurut gue itu yang biasanya perlu banyak diproses secara lebih mendalam. Yang dimana kita bisa tanya, apa yang bikin gue keberatan ya kalau gaji gue turun? Apa jangan-jangan gue terlalu mengaitkan harga diri gue terhadap gaji yang gue milikin? Tuh kenapa ya gue nggak mau gaji gue turun? Apakah karena gue nggak nyaman dengan situasi ini? Dan apa ya trade-off-nya kalau sekarang gaji gue turun, gimana nih dampaknya ke masa yang akan datang? Apakah mungkin ini worth it karena gue bisa mengalami sedikit kemunduran secara gaji, tapi nanti gue bisa gain lebih banyak lagi? Nah itu worth banget tuh consider sih secara finansial. Jadi menurut gue juga faktor yang membuat gue berani untuk jump dari pekerja kantoran menjadi entrepreneur adalah benar-benar mantengin finansial sampai akhirnya bisa membuat keputusan karir yang sesuai juga dengan prioritas finansial saat ini. Itu dia guys, obrolan gue sama Vicario di episode 2 part 1. Karena masih banyak yang mau gue kulik tentang persiapan career switching, kita lanjut ke episode 3 ya. Gue spill dulu deh obrolan kita di episode 3. Check this out. Kalau misalnya premisnya adalah lo bisa make money dari passion lo, ya coba tes aja beneran bisa apa enggak dengan melakukan side hustle. Ya mungkin nggak langsung lo bisa make uang yang banyak banget karena mungkin waktunya terbatas ya. Karena kan otomatis kalau side hustle lo cuma bisa kerjanya malam-malam, atau lo kerjanya over the weekend. Tapi itu cukup jadi indikator. Gimana? Jadi penasaran episode 3 bakal seseru apa? Stay tune on Career Buddy Podcast.